Shalom, perkenalkan nama saya Felix Naluk, kelas B, Prodi Pak, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang paralelisasi sejarah gereja umum. Pada tahun 30 hingga 590 Masehi, sejarah gereja kuno. Sejarah gereja kuno dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, sejarah gereja kuno pada tahun 30 sampai 312 Masehi. Cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk organisasi yang ada berupa presbyteros, episkopal, dan diakonos. Yang kedua, adanya filsafat dan penganiayaan gereja. 2. Pada tahun 313 sampai 590 Masehi memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, Konstantinus Agung menjadi pembebas gereja. Yang kedua, adanya konseling Nisca. Yang ketiga, berdirinya biara-biara dan pecahnya gereja barat dan timur. Bagian yang kedua, pada tahun 590 sampai dengan 1992 atau 1517 Masehi. Sejarah gereja abad pertengahan. Tahap 1. Pada tahun 590 sampai 910 Masehi. Ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gereja barat atau gereja Katolik yang dipimpin oleh uskup atau paus. Yang kedua, gereja timur mempunyai peranan memikirkan hal rohani saja. Sejarah gereja zaman baru memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gereja Katolik Roma berusaha mengembangkan orang Protestan ke Katolik. Yang kedua, gereja Katolik Roma memperbaiki kelemahan yang ada di dalam gereja, khususnya doktrin. Kemudian, gereja Katolik memperlebar sayapnya ke negara baru atau kontrak reformasi. Bagian yang ketiga, pada tahun 1492 sampai 1516 atau 1900, sejarah gereja zaman baru memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama, pada tahun 1521 Masehi, Martin Luther diadili di pengadilan tinggi Jerman. Tahap yang kedua, pada tahun 1529 dan pertemuan tingkat tinggi, tujuannya mempersatukan kembali
gereja-gereja Kristen menjadi Gereja Katolik Roma. Tahap 3 pada tahun 1300 sampai 1492 atau 1517 dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya perpecahan di Gereja Katolik Roma dan hidup gereja merosot. Yang kedua, adanya usaha mereformasi gereja. Yang ketiga, gerakan Renaissance. Tahap 2 pada tahun 910 sampai 1300 Masehi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembaharuan biara di kolam Prancis. Yang kedua, teologinya hampir semua mengikuti Katolik. Yang ketiga, adanya kebanggaan ilmu pengetahuan. Yang keempat, adanya perang salib.